Mabes Polri mengabulkan permintaan penasehat hukum Brigadir Yosua untuk melakukan otopsi ulang. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyatakan otopsi ulang bagian dari upaya Polri mengusut kasus ini secara transparan. Bahwa kita menerima tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yohanes. Hasil komunikasi tadi dari pihak pengacara meminta untuk dilaksanakan otopsi ulang atau ekshumasi itu dipenuhi. Permintaan otopsi ulang yang disampaikan penasehat hukum tak terlepas dari sejumlah bukti luka yang ditemukan di tubuh Brigadir Yosua. Penasehat hukum Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak menyebut sejumlah luka ditemukan pada tubuh Brigadir Yosua. Salah satunya luka jeratan di bagian leher, ada pula luka di bawah mata diduga akibat penganiayaan. Luka lain juga ditemukan di bagian tubuh lain mulai dari bekas sayatan hingga rahang yang bergeser. Karena dulu penjelasan Karopenmas Polri adalah meninggalnya almarhum ini adalah karena tembak menembak. Tetapi temuan fakta kami bukan tembak menembak, seperti tadi ada jerat tali di leher atau diduga kawat, tangannya juga hancur, udah dipatah-patahin tangannya ini, tinggal kulitnya. Kemudian ada luka robek di sini, ada luka robek di kepala, ada luka robek di bibir, ada luka robek sampai dijahit di hidung, ada luka robek 2 di bawah mata. Selain bukti dugaan penganiayaan sebelum Brigadir Yosua tewas, Polri nyatakan telah mengantongi bukti CCTV di rumah Brigadir Yosua yang sebelumnya dinyatakan Kapolres Jakarta Selatan rusak 2 pekan sebelum baku tembak terjadi. Beberapa bukti baru TV ini sedang proses di laboratorium forensik untuk kita lihat, karena tentu ini kita penyidik memperoleh dari beberapa sumber, ada beberapa hal yang harus dilakukan sinkronisasi, kalibrasi waktu. Kadang-kadang ada 3 CCTV di satu titik yang sama, tapi waktunya bisa berbeda-beda. Selain otopsi ulang, CCTV menjadi bukti krusial atas pengungkapan kasus baku tembak di rumah Kadif Propam Polri. Teka-teki baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo kini menjadi sorotan publik, termasuk apakah ada unsur dugaan pembunuhan berencana. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, teka-teki penyebab tewasnya Brigadir Yosua ini akan segera terungkap melalui otopsi ulang. CCTV saling tembak-menembak juga kabarnya telah dimiliki pihak kepolisian. Seberapa penting 2 unsur ini menjawab teka-teki yang jadi perhatian publik? Kita akan bahas bersama dengan penasihat hukum Brigadir Yosua. Ada Pak Kamarudin Simanjuntak. Pak Nelson Simanjuntak, selamat malam Pak Nelson. Malam. Ada juga mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno. Pak Susno, selamat malam. Kita sambil tunggu sambungan kepada Pak Susno Duaji. Ini adalah mantan Kabar Eskrim Polri terhubung. Kita juga akan sapa ahli forensik dari RSCM, Mas Yudi. Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam. Oke, saya ke Pak Nelson dulu. Pak Nelson, kenapa Anda begitu yakin ini adalah pembunuhan berencana? Baik. Sebagai gambaran baik yang sudah kami lakukan sesuai undangan dari Bareskrim, kita diterima sewaktu gelar pertama di Mabes Polri. Sana lengkap kita jelaskan dari tim kuasa hukum bahwa dari hasil komunikasi baik WA, telepon terakhir dengan Brigadir J dan keluarga, termasuk ibunda, dikatakan dia berangkat dengan pimpinan mulai dari Magelang. Itu peristiwa jam 10. Dan selama kita ketahui sampai ke jam 17, ya sekian jam dari Magelang sampai di rumah Duren 3, Jakarta Selatan yang kita sebut, masih komunikasi terakhir dan beliau mengungkapkan
di perjalanan itu yang menjadi dinamika bagi kita, karena di sana sudah dikatakan meninggal dunia, praktis. Apapun namanya itu sebuah perencanaan di dalam satu perbuatan kriminal. Demikian. Oke, tapi sebelum kita masuk ke soal otopsi ulang yang akan segera dijadwalkan, saya juga mau tanya soal CCTV. Sejauh mana Anda dapat informasi soal CCTV yang kabarnya sudah ditemukan nih? Untuk CCTV ini bukan bagian integral dari penasihat hukum dan keluarga, itu internal dari kepolisian. Tetapi bukti-bukti yang kami peroleh, termasuk gambar-gambar foto-foto yang tentunya langsung dikirim oleh keluarga di Jambi, medio 8 Juli. Demikian. Baik, tapi artinya keluarga kan menginginkan sekali untuk melihat CCTV yang baru ditemukan ini. Apakah kemudian ini juga sudah diizinkan pihak kepolisian? Sedikit saja sebelum kita masuk ke azan maghrib. Pada waktunya belum digelar untuk CCTV. Baik, kita kumandangkan dulu azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Usai kumandang azan maghrib, kita akan lanjutkan perbincangannya. Kita lanjutkan perbincangannya masih mencari atau menjawab teka-teki penyebab tewasnya Brigadir Yosua yang akan segera kembali diotopsi. Kita masih berbincang dengan sejumlah narasumber. Ini ada penasihat hukum, ada Nelson Simanjuntak, ada juga mantan Kabar Reskrim Polri Susnodo Aji dan juga ahli forensik dari RSCM Yudi. Saya ke Pak Nelson lagi. Pak Nelson, jadi kapan diotopsi? Baik, untuk otopsi merupakan sebuah pelaksanaan dari lembaga kepolisian. Sebagaimana surat kita menunggu dan tentunya apakah ini akan sebuah tim. Kita harapkan gabungan, kita minta beberapa rumah sakit, kami ulangi antara lain rumah sakit, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan tentu tim forensik, ada saudara saya di sini Yudi, atau rumah sakit swasta yang kredibel lah tentunya, dan ini akan sama-sama koordinasi baru kapan berangkat ke lokasi jenazah di Jambi. Namun sampai saat ini kita masih menunggu realisasi pelaksanaan tersebut. Secepatnya akan dikabari kepada penasihat hukum dan keluarga pun sudah menunggu di Jambi. Demikian. Baik, saya ke Pak Susno. Pak Susno sudah terhubung? Baik, sambil nunggu Pak Susno terhubung, saya ke Mas Yudi dulu. Mas Yudi, ini kan akan kembali diotopsi. Kalau betul ada kecurigaan, apakah kemudian ada tahapan-tahapan yang sebelumnya dilewati sampai kemudian akan terungkap di otopsi kedua? Apa yang kemudian nanti akan membedakan? Prosedurnya kah atau seperti apa? Ya, secara prosedur seperti tadi sudah disampaikan, memang ini kewenangan dari penyidik ya, Mbak Rivi. Jadi dari polisi atau penyidik itu mengeluarkan keputusan untuk dilakukan otopsi ulang, pembentukan tim, lalu dilakukan pemeriksaan ulang. Namun demikian harus dipikirkan bahwa pemeriksaan kedua ini atau pemeriksaan ulang ini tentunya sudah melalui proses yang pertama. Jadi kalau kita bilang dibilang asli, mungkin juga sudah berubah ya kondisi jenazahnya gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin akan sedikit tidak maksimal pada saat pemeriksaan kedua karena sudah dilakukan pemeriksaan pertama. Namun demikian, kalau memang dimintakan untuk otopsi ulang, pasti tim akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan adanya suatu hal-hal yang baru atau suatu bukti-bukti yang baru yang mungkin terlewatkan atau mungkin istilahnya mungkin di pemeriksaan pertama tidak disebutkan atau pemeriksaan pertama tidak dimaksimalkan. Nah, pemeriksaan kedua akan fokus kepada sana. Seperti itu mungkin, Mbak Livi. Baik, saya kembali mencoba menyapa Pak Susno. Pak Susno sudah terhubung? Baik, saya lanjutkan ke Mas Yudi. Mas Yudi, kalau memang kondisinya sudah berubah karena memang kemudian sudah sempat dimakamkan, kemudian diotopsi ulang, kendala-kendala apa selain tadi? Memang kondisinya sudah tidak se-fresh yang pertama begitu? Ya, tentunya kita harus berpikir proses pembusukan nih, Mbak Livi. Karena ini kejadian kondisi jenazah kan sudah meninggal beberapa hari seperti itu ya. Pasti akan terjadi perubahan pada kondisi fisik jenazah.
Ini yang mungkin akan sedikit mempengaruhi hasil pemeriksaan pada otopsi ulang. Namun demikian pada pemeriksaan pertama, bila sesudahnya dilakukan pengawetan, ada kemungkinan bahwa jenazah juga masih lebih baik dibandingkan jenazah tidak diawetkan. Ini yang menjadi catatan kita. Lalu kalau misalnya hal-hal lain ya tentu organ-organ yang tadinya sudah diperiksa di pemeriksaan pertama itu tentunya kan sudah diperiksa dengan mungkin dipotong atau mungkin diambil sedikit untuk pemeriksaan histopatologi atau mikroskop. Nah, pada pemeriksaan kedua tentu kita akan fokus kepada hal yang lain. Ya, tentu pemeriksaan ulang dilakukan, tetapi hal yang lain kita fokuskan mencari bukti-bukti yang baru. Seperti itu. Oke, saya ke Pak Nelson lagi deh. Pak Nelson, jadi seberapa yakin Anda teka-teki ini akan terungkap lewat otopsi kedua? Kita yakin alat-alat medis yang ada sekarang pasti bisa menemukan ini. Memang 2 kali formalin. Ya. Saya tunjuk aja masa Kaisar tempo dulu di Romawi ribuan tahun aja masih bisa dapat jasad mayatnya. Apakah yang sekarang nggak bisa kita buktikan? Ini sekarang untuk kawan Yudi forensik mana yang bagus. Andai kata saya bisa berandai-andai, dulu ada Prof. Mukmin dari UI. Apa saja yang sudah beku, hampir itu tadi lebam, masih bisa beliau buktikan. Tuhan berkenan, semua ini bisa terrealisasi, dan tentunya apa yang tidak jelas, mencari kebenaran itu pelan-pelan kita teliti. Oke, Pak Nelson, saya mau tanya lagi. Memang apa yang kemudian dikemukakan di lembar hasil otopsi dengan jenazah Brigadir Joshua itu sangat berbeda sampai kemudian harus meminta otopsi ulang? Dari info yang ada, kita kan belum menerima, memegang, atau melihat otopsi itu ya dari penasihat hukum. Ini mesti disampaikan oleh lembaga kepolisian. Dan tentunya ketika gelar pertama kemarin pun tidak ada menginformasikan itu. Selaku masyarakat, keluarga yang ingin bukti konkret, tentunya supaya tidak sepihak, kami katakan tadi KUHP juga mengatakan bahwa wajib hukumnya untuk bisa kita ketahui. Alat-alat medis lah yang memungkinkan ini bisa terurai, terungkap, dan jelas transparan. Apakah keluarga juga akan dilibatkan di otopsi kedua? Pasti, karena ini permintaan keluarga melalui penasihat hukum dan keluarga juga menunggu. Kita lihat selama ini kalaupun ada kasus-kasus lain berbulan-bulan, otopsi itu bisa menjadi sebuah barang bukti. Apalagi rasa keingintahuan keluarga bagaimana anak kandungnya meninggalnya itu kok tidak diketahui. Kalau bisa kami lengkapi, mohon maaf, secara primordial ketika peti juga diserahkan, hampir dilepas begitu aja, kita atau bagian integral dari primordial itu bisa kita ketahui, masyarakat, kerabat tahu kenapa, bagaimana anatomi daripada jenazah, jasad daripada anak. Sekarang yang kemudian jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa harus mereka tergabung dari beberapa matra begitu? Kenapa harus sekompleks itu tim yang akan melakukan otopsi kedua yang diminta oleh pihak keluarga? Permintaan kita tentunya biar konkret, transparan, dan tentunya akuntabel. Mana nanti yang kalau seperti harapan Mbak Putri tadi, kalau memang seperti kita harapkan, lembaga pemerintah, medis yang cukup kredibel, kita ikutkan. Dan tentunya gabungan inilah yang menunjukkan sebuah bukti, tidak hanya sebuah institusi saja, dan kompleksitas dari berbagai pendapat ilmuwan, baik dari yang tahu akan jenazah bisa
memiliki pendapat dan memutuskan, serta pada waktunya keluarga menerima hasil dari otopsi ulang ini. Oke, saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, biasanya hasil otopsi itu menampilkan apa saja sih, Mas? Selain kemudian yang menyatakan bahwa korban atau jenazah tersebut meninggal karena, biasanya apa saja item-item yang ada di dalam hasil otopsi? Ya, jadi kalau hasil otopsi itu tentu merupakan hasil pemeriksaan ya, Mbak Livi, pemeriksaan yang kita lakukan terhadap jenazah, baik dari pemeriksaan luarnya, jadi apa saja yang kita jumpai pada jenazah, pakaiannya bagaimana dan lain-lain, lalu baru masuk ke dalam, ya ke dalam itu jadi luka-luka yang ada di tubuh seperti apa. Itu harus dijabarkan di dalam hasil pemeriksaan. Nah, lalu kalau misalnya memang dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang, entah itu pemeriksaan mikroskopik atau pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, laboratorium misalnya, itu juga akan dimasukkan ke dalam hasil pemeriksaan yang kita kenal dengan istilah visum et repertum. Nah, lalu baru nanti terakhir akan ditutup dengan suatu kesimpulan hasil dari benang merah dari luka-luka tadi, lalu dari hasil pemeriksaan laboratorium tadi, kesimpulannya apa. Oke, itu kenapa otopsi ini menjadi sangat penting untuk menguak misteri ini, karena nanti akan ditemukan lebamnya, betulkah ada lebam, dan lebamnya karena apa, pukulan benda tumpulkah atau apakah, itu nanti akan terungkap semua, kira-kira begitu ya Mas Yudi ya? Ya, semua luka-lukanya akan ada di sana Mbak, di dalam visum et repertum. Oke. Pak Nelson, jadi setelah proses otopsi ini kemudian sudah diaminkan pihak kepolisian dan akan segera dilakukan, apalagi selanjutnya yang diinginkan oleh tim kuasa hukum? Lembaga medis, lembaga pemerintah yang sudah diunjuk, dipercaya, akuntabel, tentunya inilah yang menjadi alat bukti ke depan. Nah, karena ini belum terlaksana sampai hari ini, kita masih tetap menunggu hasil rekan katakan visum atau otopsi yang nantinya kita tunggu. Baik, terima kasih kuasa hukum dari Brigadir Yosua, Pak Nelson Simanjuntak. Terima kasih juga Mas Yudi dari tim forensik RSCM telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.